إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul semata-mata agar menunjukkan kita ke jalan yang lurus, agar mengantarkan kita ke surga, agar kita semua senantiasa mengikuti ajaran rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Kata Allah, tidaklah aku mengutus rasul kecuali agar rasul ini ditaati dengan izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum." Hari di mana Allah pada hari kiamat nanti, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasul, kemudian Allah bertanya kepada rasul ini, "Madza ujibtum?" Bagaimana? Apakah ajaranmu ditaati oleh kaummu? Kemudian Allah akan balik bertanya kepada kita semua, "Madza ajabtumul mursalin?" Sekarang gimana kamu? Apakah kamu mentaati rasul yang aku utus kepadamu? Maka untuk pertanyaan ini kaum muslimin, bersiap-siaplah. Siapkanlah jawaban untuk pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita. Bukan jawaban oret-oretan, bukan, tapi jawaban secara amal ibadah kita. Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal yang kita kerjakan. Belajarlah mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mana yang Rasulullah ajarkan, ikutilah, kerjakanlah, dan mana yang Rasulullah larang, tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah, apa saja yang Rasulullah berikan kepada kalian, kerjakan. Kerjakan, jangan tanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang kalian, tinggalkan. Ada seorang sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia selalu menulis semua yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada beberapa orang yang menegur dia. Ada beberapa orang yang masuk Islam negur Abdullah bin Amr ibn al-As. "Ya Abdullah, apakah engkau akan terus menulis semua omongan Rasulullah?" Padahal Rasulullah juga manusia biasa. Kadang salah, kadang benar. Semua omongannya kau tulis? Maka diadukan sama Abdullah bin Amr ibn al-As ke Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? "Uktub, teruslah kau menulis. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma yakhruju minhu illal haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hawa nafsunya. Enggak, beliau bukan kita. Beliau dari kecil disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibuang pintu setan yang ada di jantung setiap manusia. Setiap manusia di jantungnya ada pintu setan.
punya Rasulullah sudah nggak ada, dibelah sama malaikat Jibril, dibuang, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Maka pantas bila Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah Rasulullah mengucapkan satu kalimat saja. Yantik itu ngucap satu kalimat saja dari hawa nafsunya, nggak pernah. In huwa illa wahyun yuha, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan kepada dia bahwasanya Allah akan mencintai dia. Kaum muslimin, titel apa yang lebih besar? Jabatan apa yang lebih besar? Cita-cita apa yang lebih dahsyat daripada kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Coba sebutkan, titel apa? Kalau kita dibenci sama Allah, mau kemana kita? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita yang bersedia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta kepadanya. Inilah waktu kita untuk disambut tepukan tangan kita oleh Allah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Tidak penting apakah kita cinta sama Allah atau enggak. Enggak penting. Hanya orang yang kurang ajar yang enggak cinta sama Allah. Tapi yang terpenting adalah cinta kita dibalas sama Allah atau enggak. Allah cinta sama kita atau enggak. Maka ini kesempatan besar kita untuk dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Apabila kalian benar cinta sama Allah, selama ini dakwaan kalian, pengakuan kalian cinta sama Allah kalau betul itu, maka buktikan. Fattabi'uni, ikuti aku yaitu Rasulullah. Ikutilah Rasul. Yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Yang Rasulullah ajarkan, ayo belajar, dipelajari. Ikuti aku, kata Rasulullah. Balasannya apa? Yuhibbukumullah. Allah juga akan cinta kepada kalian. Allah akan membalas cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu sama Allah akan diampuni. Target mana yang lebih indah daripada ini kaum muslimin? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Mereka yang mendapatkan cintanya Allah selamat dunia akhirat, tenang, mau mati kapanpun tenang dia. Makanya Rasulullah SAW dicintai oleh Allah. Sebelum dicabut nyawanya ditanya sama Allah. Ditanya, mau mati sekarang atau enggak ya Rasulullah? Ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Ar-rafiqil a'la. Rasulullah milih mati. Milih mati Rasulullah, senang. Kenapa? Dicintai sama Allah. Maka ini kesempatan besar kita kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kepada mereka azab. Bahkan Allah akan belokkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut, khawatirlah, takutlah wahai orang-orang yang seringkali menyelisihi perintahnya Rasulullah. Rasulullah nyuruhnya A, dia maunya A plus B. Rasulullah nyuruhnya A plus B, dia maunya cuman A saja. Dan seterusnya berbagai macam penyelisihan. Kata Allah SWT, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Orang-orang yang seperti ini takutlah kepada Allah. Antusibahum fitnah, Allah akan timpakan kepada hati mereka ujian. Ujiannya enggak main-main. Disebutkan oleh para ahli tafsir, ujiannya apa? Dia akan cinta kesyirikan. Lama-lama dia akan terfitnah dengan kesyirikan sehingga dia akan melakukan perbuatan syirik. Sehingga matinya Allah akan tampakkan belangnya. Mati dalam keadaan musyrik, sehingga dia tidak bisa mengamalkan yang sering dia dengar, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan main-main, itu ayat sangat besar, dibaca setiap khutbah Jumat. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Caranya apa? Ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah menimpakan kepada kita fitnah, cinta kesyirikan, sehingga kita mati dalam keadaan selain muslim. Na'udzubillah min dzalik. Au yusibahum adzabun alim, atau Allah akan timpakan dia bahkan sebelum matinya azab yang pedih. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang dia mengerjakan amal ibadah diyakini oleh dia mendatangkan pahala, padahal amal tersebut tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah ngajari. Ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang paling bangkrut. Lihat anak-anak muda zaman sekarang, bahkan yang sudah tua juga sama. Belajar cara bisnis yang benar supaya nggak bangkrut, supaya terus bisa berkembang. Lubang-lubang kehancuran bisnis di mana? Maka ini lubang-lubang kebangkrutan di akhirat harus kita pelajari. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfi yang setiap minggu kita baca, Qul, katakan ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Maukah kalian wahai kaumku, aku beritahu tentang orang-orang yang paling bangkrut di hari kiamat nanti? Merugi dia, tertipu dia. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang usahanya dia berusaha untuk masuk surga. Tapi sayang, usahanya salah, tersesat dia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha dia untuk masuk surga ketika di dunia tersesat, salah. Wahum yahsabun, sedangkan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka melakukan kebenaran, bahwasanya pekerjaan mereka, amal ibadah mereka itu memasukkan mereka ke surga, mendatangkan pahala dan ridhonya Allah. Tapi ternyata salah kaprah. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli tafsir ada yang mengatakan mereka adalah Yahud, ada yang mengatakan mereka adalah Nasara, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasrani, bukan hanya Khawarij, tapi semua orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang beribadah dengan ngarang nggak belajar, bermodalkan semangat saja, kemudian dia jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan akhsarina a'mala, sehingga dia akan datang pada hari kiamat dengan tangan hampa, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala semu yang sebesar gunung. Ketika mereka sudah senang luar biasa mau terima ganjaran, sama Allah dirubah pahala tersebut menjadi apa? Haba'an mantsura, debu yang berterbangan. Maka marilah kita berdoa kaum muslimin. Ini hari Jumat, dan di antara waktu dikabulkannya doa di hari Jumat adalah ketika khatib duduk sebentar lagi. Gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Jangan sombong. Jangan pernah sombong. Kita kalau ada kesempatan bisnis, kita akan cari. Bahkan kesempatan bisnis masih 10 tahun, 5 tahun lagi, kita sudah siap-siap dari sekarang. Ini sekarang kesempatan dikabulkannya doa. Ketika khatib duduk sampai salam, gunakan waktu tersebut. Curi-curi waktu di situ untuk berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah supaya dikasih ilmu. Dikasih ilmu, jangan mau dikasih harta kalau nggak dikasih ilmu. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah sholat subuh doa beliau apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang bermanfaat dulu. Baru yang kedua warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik nggak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Baru yang kemudian apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang makbul juga nggak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi minta ilmu. Rasulullah dikasih tahu sama Allah, wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, adalah manusia yang paling cinta kepada kita semuanya, paling cinta dan paling menginginkan kebaikan untuk kita, yang paling kepengen kita semua masuk surga. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan banyak sabdanya, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidak ada satupun amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga kecuali aku telah jelaskan kepada kalian, kecuali aku telah suruh kalian untuk mengerjakan amalan tersebut, baik amalan secara sendiri-sendiri maupun amalan bundeling, ya, azan digabung dengan doa, digabung dengan sholat sunnah, digabung dengan takbiratul ihram, al-fatihah, surat dibaca, ruku, sujud. Ini amalan yang satu paket. Mau amalan yang terpisah-pisah ataupun satu paket, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan sok tahu, jangan kita mengarang puzzle lagi. Kita gabungkan, oh amalan ini diambil sholawat, digabung dengan zikir jama'i, digabung dengan belajar sirah Nabi, kemudian jadi amalan tertentu, dikerjakan pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. Kalau itu baik dan memasukkan kita ke dalam surga, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan amalan tersebut sebelum kita. Dan pastilah sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling semangat mengerjakan sunnah Rasul, telah mengerjakan amalan tersebut. Lihat Ibnu Umar jalan di sebuah jalan, kemudian dia muter di satu pohon. Ditanya, kenapa kau melakukan itu? Enggak apa-apa, aku cuma pernah ngelihat Rasulullah memuteri itu, pohon tersebut. Lihat Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, diomongi sama dia Hajar Aswad, Innila a'lamu annaka hajaran, sesungguhnya aku tahu kau ini hanya batu, la yadurru wa la yanfa', tidak memberikan madarat dan juga enggak memberikan manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk, kalau bukan karena aku ngelihat Rasulullah mencium dirimu, aku enggak akan cium kau wahai Hajar Aswad. Bagaimana dengan batu-batu hina yang ada di gunung-gunung, gua-gua yang disembah sama orang-orang, kuburan dan lain sebagainya. Kemudian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa syai'un yuqarribukum illa ilan nar illa waqad nahaitukum anhu." Dan tidak ada satupun amalan yang memasukkan kalian ke neraka kecuali aku telah jelaskan kepada kalian. Aku telah sampaikan kepada kalian semuanya. Dan ini amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada, haji terakhirnya perpisahan Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Ala hal balagh?" Persaksikanlah wahai para sahabat, apakah aku telah menyampaikan semua ilmu kepada kalian? Bukankah aku telah menyampaikan semua wahyunya Allah kepada kalian? Sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Allahumma fashhad ya Allah, saksikan ya Allah." Rasulullah enggak mau dituntut di hari kiamat. Kemudian juga Allah SWT mengatakan, "Wa ma sahibukum wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Ketahuilah bahwasannya Muhammad terhadap perkara-perkara gaib enggak pelit. Muhammad Rasulullah sama Allah dikasih banyak perkara gaib, dikasih tahu macam-macam ilmu yang dulu, ilmu yang akan terjadi semuanya. Dan kata Allah, Muhammad enggak pernah bakhil menyampaikan ilmu gaib tersebut. Semua sudah sampaikan ke kita. Kalau seandainya
jurus tenaga dalam, manggil setan, gendruwo itu bagus, pasti Rasulullah sudah sampaikan ke kita. Kalau ada satu pun jalan ataupun gang kecil yang menyampaikan kita ke surga, pasti Rasulullah sudah ajari kita, sudah kasih tahu kita. Jadilah hamba Allah yang cerdas kaum muslimin. Karena orang yang masuk surga ini hanya orang yang cerdas, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung amalan dirinya, dilihat sama dia, dikeker amalannya, sudah sesuai nggak dengan sunnah Rasul, masih ada dosa apa nggak yang dia kerjakan. Ini orang yang cerdas, kata Rasulullah, dan dia beramal untuk hidupnya, tapi bukan hidupnya yang sekarang, tapi hidupnya setelah dia mati, karena itu kehidupan yang sebenarnya. Kemudian saya tutup dengan satu ayat yang sangat luar biasa, yang orang-orang Yahudi mengatakan, kalau seandainya kami, orang-orang Yahudi, punya ayat tersebut, Allah turunkan kepada kami ayat tersebut, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Yaitu surat apa? Yaitu ayat apa? Allah SWT mengatakan, surat Al-Maidah ayat 3, yang turunnya ketika haji wada. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayo, Allah yang ngomong ini. Mau tanya sama profesor mana lagi kita? Allah yang ngomong, Rasulullah yang nyampaikan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatku kepada kamu, nikmatku kepada kalian telah cukup sempurna, cukup sudah, cukup tamam. Tolong belajar bahasa Arab. Cari arti kata kamal dan tamam, sempurna sudah. Wa raditu lakumul Islam madina. Maka Islam yang hari ini, kata Allah, aku telah ridhoi Islam ini menjadi agama untuk kalian semuanya. Perhatikan. Maka berkata Imam Malik rahimahullahu taala mengenai ayat ini, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka ketika ayat ini turun, apa-apa yang ketika ayat ini turun tidak termasuk dari agama ini, maka sampai hari kiamat dia nggak akan jadi agama ini. Jadi agama ini, Islam ini yang masukkan kita ke surga, ya berhenti sampai ayat ini turun, sampai Rasulullah meninggal. Karena itu haji wada terakhir Rasulullah kumpul sama sahabat segitu banyaknya. Kata Imam Malik, apa saya ulang? Fama lam yakun yauma idzin dina, maka apa saja, amalan apapun, zikir apapun yang tidak masuk dalam kategori agama Islam, ketika ayat itu turun, maka sampai hari kiamat enggak akan masuk dalam Islam. Maka jangan pernah ngarang urusan agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengarang-arang sesuatu yang baru, amal ibadah yang baru, ma laysa minhu, yang bukan dari amalan tersebut. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan amalan enggak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak amalan tersebut, ditolak dan dikasih dosa orang itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Ini hari Jumat, doa di sujud-sujud kita, di penghujung at-tahiyat kita sebelum salam. Kemudian juga di waktu setelah asar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan keimanan kita, mengajarkan kepada kita agama Islam ini dengan benar, mengkokohkan tauhid kita dan sunnah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina
warzuqhum bitanata salihah wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah. Allah